Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan share pengalaman buruk yang akan menjadi pelajaran berharga khususnya untuk saya, juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk teman-teman. Jadi tepatnya di hari ini saya mendapatkan atau saya kena phishing atau metode hack yang menyebabkan token atau uang saya di wallet semua habis gitu ya. Nah, kronologinya dimulai ketika saya bangun tidur di pagi-pagi, saya mendapatkan email. Jadi email tersebut menjelaskan bahwa NFT yang saya listing ada yang nawar gitu ya, ada yang open bid. Nah, saya melihat email tersebut seperti dapat jackpot gitu ya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung klik websitenya, kemudian saya connect ke wallet. Bodohnya dan karena terlalu buru-buru gitu ya, kayak mau dapat jackpot, saya ketika connect wallet itu memang eh, ada pop up muncul kan biasanya accept atau reject gitu. Nah, saya nggak baca dulu gitu kekurangannya. Jadi accept saja. Ternyata memang acceptnya tersebut itu mengaccept atau mengapprove semua aset yang saya miliki di dalam wallet itu ditransfer ke si alamat address hacker tersebut. Jadi nggak nunggu beberapa lama gitu ya, cuma beberapa menit token atau aset di dompet saya itu langsung hilang gitu, langsung nol ya. Nah, untuk lebih tepatnya saya akan coba simulasi atau praktekkan gimana tadi kegiatan saya sampai bisa terkena phishing oleh hacker gitu ya. Nah, email masuknya tuh seperti ini, teman-teman. Dia di sini ada apa sih, kayak logo OpenSea. Kemudian dia menerangkan atau di judulnya dulu, someone has recently made a bid one of your NFT listing. Jadi dia ada yang nawar salah satu dari NFT saya gitu ya. Nah, kemudian di sini saya belum curiga sebetulnya, karena dia memang ada offer ID-nya, kemudian offernya siapa, yang nawarnya siapa. Saya nggak ada kecurigaan. Kemudian di sini eh, linknya juga ini ya, kayak kayak masih profesional lah. Kemudian kesalahan berikutnya saya klik di sini, klik offernya, kemudian kalau sekarang udah ini ya, karena udah saya eh, protect juga si MetaMask-nya. Tuh di sini provide by Ethereum phishing detector. Bagus sih, berarti ini baru ya. Skema ini baru. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ketika tadi saya klik review offer, itu tuh nanti diarahkan ke selllisting.com. Kemudian nanti langsung muncul pop up dari MetaMask gitu untuk approve atau reject. Nah, kesalahan saya tadi, saya tanpa pikir panjang gitu ya langsung approve. Namun tidak muncul gitu, tidak kunjung muncul ke website OpenSea-nya gitu. Malah stuck di situ di si selllisting.com ini. Malah dia minta berulang kali connect gitu ya, reject. Connect maksudnya. Nah, saya coba terus gitu ya sampai klik accept lagi, approve lagi. Nah, mungkin accept-nya itu memang menyuruh tindakan untuk apakah Anda bersedia di total aset Anda ditransferkan ke wallet mungkin gitu ya. Dan ketika saya klik accept, mungkin jadi otomatis tertransfer gitu ya. Nah, itu yang bahaya sih di situ, karena kalau kita lihat juga si sell.listing ini, selllisting.com ini nggak ada tuh. Malahan sekarang sudah diblok ya, bagus sama MetaMask. Nah, kalau website resminya kan OpenSea harusnya ini ya, OpenSea.io gitu. Jadi cukup mengagetkan sebetulnya. Nggak banyak sih uang di wallet, karena memang wallet itu tadinya memang fungsinya untuk saya swipe aja sih. Jadi
total aset atau koin yang hilang di wallet saya totalnya cuma $11 gitu ya, berbentuk BNB, Binance Smart Chain lah, BSC. Namun ini jadi pelajaran berharga ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang misalkan memang dapat seperti ini ataupun ada skema-skema lainnya, yang pertama sih mungkin kalau misalkan OpenSea, kita cek aja di OpenSea-nya. Kemudian teman-teman ngerasa nggak gitu ya punya NFT ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan sudah hilang, kita juga bisa cek di sini nih, di BSC Scan. Nah, di BSC Scan ini kita bisa cek wallet kita tadi transfer ke siapa aja. Nah, di sini terlihat ya, di wallet saya dia mengirimkan ke wallet ini nih, ke si wallet ini. Tuh, malahan dia masih nipu-nipu orang juga nih. 20 menit yang lalu, 25. Wah, kurang ajar nih. Kita coba lihat transaction hash-nya. Tuh, dari wallet saya dikirim BNB sebesar sekian ke sini, tuh fake phishing nih. Tuh, totalnya $11 ya. Gitu sih. Jadi ini mungkin pelajaran juga untuk saya, pelajaran berharga banget. Juga untuk teman-teman ini juga pelajaran berharga. Jadi jangan asal klik, meskipun di email, meskipun tampilannya menarik. Kadang juga tadi websitenya sama persis kayak OpenSea. Jadi itu teknik-teknik kayak misalkan cloning website, dia sudah lebih pintar lah. Jadi kita yang harus batasi diri gitu ya. Kalau klik kita pikir-pikir dulu apakah resmi atau enggak. Terus kalau misalkan nanti ada pop up dari misalkan MetaMask untuk approve, selalu cek lagi itu approve untuk apa ya. Jadi jangan sampai langsung klik gitu. Bawa tenang aja. Gitu ya untuk saya juga masih bingung ya, masih takutnya nyebar ke yang lain sih. Saya takutnya nyebar ke wallet-wallet lain, ternyata memang saya baca-baca harusnya enggak ya, karena dia hanya mengeksekusi apa yang saya approve gitu. Jadi harusnya yang di wallet tadi saja, di MetaMask yang akan tersedot gitu, tertransfer otomatis. Oke, gitu aja paling video kali ini. Semoga jadi pelajaran buat teman-teman ya, untuk lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi, lebih tenang lagi untuk mengeksekusi berbagai hal gitu ya. Dan juga kalau bisa jangan menyimpan terlalu banyak aset di wallet-wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, gitu-gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indodax sih, kayak Indodax, toko kripto itu masih jarang terkena phishing karena memang tidak jadi extension browser ya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk perhatiannya dan supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.